Halo, saya Ibu Ning. Hari ini saya mau mendongeng tentang perpustakaan kecil Mira. Di ujung sebuah desa yang tenang, berdirilah rumah-rumah kayu sederhana dengan halaman anak-anak biasanya berlari di jalan tanah, bermain layang-layang, atau petak umpet hingga sore. Namun, jarang sekali terlihat mereka memegang buku. Di desa itu hiduplah seorang anak perempuan bernama Mir. Dia dikunci rapi dan matanya selalu berbinar setiap kali melihat tulisan. Ia sangat menyintai buku, meskipun buku yang ia miliki hanya beberapa, sudah lusuh dan hampir robek di beberapa bagian. Setiap sore, Mira duduk di bawah pohon mangga besar di dekat balai desa. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun. Sementara Mira tenggelam dalam cerita-cerita dari bukunya. Suatu hari, ia melihat teman-temannya bermain. Andai mereka juga bisa merasakan serunya membaca, pikir Mira. Sejak saat itu, sebuah keinginan tumbuh di hatinya. Ia ingin membuat tempat membaca untuk semua anak di desa. Dengan langkah kecil, Mira mulai berkeliling dari rumah ke rumah. Ia mengetuk pintu dengan sopan dan berkata, "Bolehkah saya meminjam buku yang sudah tidak dipakai?" Beberapa orang tersenyum dan memberinya buku lama. Namun ada juga yang berkata, "Untuk apa anak-anak di sini tidak suka membaca?" Mira tidak berkecil hati. Ia mengumpulkan buku-buku itu dengan hati-hati, membersihkannya dari debu, dan menumpuknya di sudut balai desa yang sepi. Dengan sapu tua, ia membersihkan lantai. Ia membuka buku-buku di atas kotak kayu bekas, menjadikannya rak sederhana. Ia bahkan menggambar tulisan kecil di papan perpustakaan kita. Hari pertama hanya satu anak datang. Kedua, anak. Mira menyambut mereka dengan senyum hangat dan mulai membacakan cerita dengan suara penuh semangat. Suara Mira yang lembut dan penuh ekspresi membuat anak-anak tertarik. Mereka mulai duduk lebih lama, halaman demi halaman, dan tertawa bersama saat cerita menjadi lucu. Hari demi hari, tempat kecil itu menjadi semakin ramai. Tawa anak-anak bercampur dengan suara halaman buku yang dibuka. Balai desa yang dulu sunyi kini terasa hidup. Melihat perubahan itu, warga desa mulai tergerak. Mereka membawa lebih banyak buku, tikar, bahkan cat untuk memperindah tempat itu. Tak lama kemudian, sudut kecil itu berubah menjadi perpustakaan yang sederhana, hangat, dan penuh warna. Mira berdiri di sana, memandang anak-anak yang membaca dengan bahagia. Hatinya terasa penuh. Ia sadar perubahan besar tidak selalu dimulai dari hal besar. Kadang cukup dari satu langkah kecil dan satu hati. Samuralnya, perempuan mampu membawa perubahan melalui kepedulian dan ketekunan. Dari langkah kecil lahir besar yang bermanfaat bagi. Demikianlah
dongeng dari. Terima kasih.